Halo semuanya, selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Kenalin, aku Isna Aprilia dari HPT Angkatan 2021 yang akan menjadi podcaster di episode kali ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua setelah kita kemarin membahas episode-episode yang seru? Di episode ini kita juga akan membahas episode yang tak kalah seru nih. Dan di sini juga aku nggak sendirian, tapi ditemenin oleh narasumber yang super kece dan keren nih, yaitu ada Kak Lia dan juga Kak Novi. Boleh dong disapa ke Sobat Proteksi. Halo Sobat Proteksi, sebelumnya perkenalkan nama aku Lia Prastini Sugito, biasa dipanggil Lia. Aku dari HPT Angkatan 2020 dan di sini aku juga bersama dengan Novi nih. Halo Sobat Proteksi, aku Novi, Novianti Putramawati, biasa dipanggil Novi, sama dari HPT Angkatan 2020 juga. Salam kenal. Oke, udah kenalan nih ya. Nah, pada episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang karantina pertanian. Nah, di karantina pertanian itu ngapain aja, terus skill apa yang dibutuhin. Mungkin buat teman-teman Sobat Proteksi di rumah juga pengen nih magang di karantina, boleh banget kita nanti sharing-sharing. So, buat teman-teman Sobat Proteksi tetap stay tune ya bersama kita. Nah, oke, baik Kak. Aku mungkin mau mulai dari pertanyaan yang basic aja kali ya. Aku mau nanya nih, mungkin Sobat Proteksi juga kepo kayak aku, apa sih karantina itu? Mungkin dari Novi ya. Kalau karantina itu suatu lembaga, nah itu di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia, jadi lembaga pemerintah ya. Nah itu tugasnya tuh untuk mencegah masuk atau tersebarnya ada OPTK, ada HPHK, ada HPIK. Nah kalau untuk kita sendiri karantina tumbuhan otomatis untuk mencegah OPTK ya, yang masuk atau keluar sama yang tersebarnya di wilayah negara Republik Indonesia kayak gitu. Ada aku mau nambahin dikit kali ya. Ya benar sih, benar kata Novi. Kalau karantina itu emang kita kayak mencegah gitu masuk dan keluarnya OPTK gitu, karena kita tuh kan anak HPT ya. HPT tumbuhan kan, ya jelas lah ya cegahnya OPTK gitu. Oke, kalau kan kalian juga baru kemarin doang kan kayak magangnya. Nah, aku mau nanya nih, kalau peran dan tanggung jawab pas kerja di sana, maksudnya pas magang di sana tuh kayak apa sih? Peran dan tanggung jawabnya gitu. Dia dulu mungkin pas magang mungkin ya, pas magang ya. Kalau di sana karena kita tuh kan masuk ke sana itu buat belajar tentang segala kegiatan tentang karantina ya. Jadi kita di sana juga diajarin fungsional gitu ya, antara pemeriksaan administrasi gitu. Jadi surat-surat yang masuk kita periksa juga, terus kita masukin ke IQ-Fast. Jadi itu tuh aplikasi gitu, software sih sebenarnya yang buat data-data apa sih barang aja yang masuk, berapa jumlahnya, terus kayak gitu. Kurang lebih sama sih tentang administrasi, karena kan jadi untuk kegiatan ekspor, impor atau perdagangan baik internasional sama nasional, domestik, ya kita tuh butuh banget yang namanya badan karantina atau balai karantina pertanian, karena untuk memindahkan suatu barang atau beraktivitas dari suatu daerah ke daerah lain tuh nggak bisa dilakukan gitu aja gitu, ada prosedurnya, ada regulasinya. Jadi ya ini tuh pentingnya adanya karantina pertanian. Karena setiap barang-barang yang maksud, entah itu produk pertanian atau produk hewan seperti itu, ikan, itu kan wajib untuk dicatat gitu ya. Jadi pengguna jasa itu harus melaporkan gitu barang apa saja sih yang dia bawa, antara dia mau ekspor, mau dia impor, ataupun mau dia domestik gitu, antar area seperti itu. Kayak daerah satu ke daerah yang lain di Indonesia gitu juga wajib buat dilaporin. Biar safety ya Kak. Iya, benar banget. Mungkin kalau dari teman-teman HPT udah belajar juga kalau misalnya OPT itu kan bisa tersebar kemana-mana ya. Kita juga harus mencegah biar nggak terjadi outbreak atau lain sebagainya gitu di Indonesia khususnya ya. Oh ya, di HPT juga ada matkulnya kan, karantina tumbuhan tuh. Benar. Kalau jam operasional kerjanya itu full time atau gimana? Nah, jadi gini uniknya kan kebetulan kita tuh di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Denpasar, Bali ya. Dimana Bali itu kan kental banget sama budayanya, terus punya kalender sendiri. Nah, untuk jam operasi banyak libur. Bener banget kalau kerja di Bali itu ya itu bener-bener banyak banget libur. Kayak
misalnya ada upacara adat atau ada hari tertentu kita libur kayak gitu. Kalau untuk jam operasionalnya kita setiap hari masuk 7:30. Terus kalau pulang tuh jam 3:30. Jam 4 kayak jam gitu 4 sih, jam 4. Terus kalau hari Jumat tuh beda. Kalau hari Jumat tuh pulangnya 4:30 seperti itu. Dan ini kemarin kita kan kebetulan bulan puasa di sana juga ya. Jadi jam bulan puasa tuh beda banget, enak banget. Kita masuk jam 8, pulang jam 3. Benar-benar itu benar-benar kayak nggak kerasa gitu loh. Pas waktu bulan puasa itu kan kita masih di bagian administrasi nih, jadi kita kayak duduk terus ngurus-ngurusin dokumen gitu yang masuk dan keluar gitu, udah ternyata udah jam 3 aja pulang deh gitu. Itu enak banget ya. Terutama pas terutama tuh pas yang waktu ini loh yang nyepi itu kita juga kebagian banyak banget, full banget. Jadi, banyak libur. Nyepi itu walaupun sehari ya, tapi kita liburnya tuh dari sebelum hari H dan setelah hari H, jadi 3 hari kayak gitu. Nah, kalau alasannya kakak-kakak memilih magang di karantina di Bali tuh apa nih? Kalau boleh tahu. Dari Novi dulu dong. Iya dong. Kalau Novi pure pengen cari pengalaman sih jujur, karena dulu tuh penasaran aja kan udah ngikutin mata kuliah karantina pertanian. Terus kalau misalnya kita di lapangan tuh kayak gimana sih aplikasinya? Oh ternyata gini. Terus gak hanya di pengalaman dari karantina juga. Terus Nabi itu kan pertama kali keluar Jawa ya selama hidup gitu. Langsung ke Bali pengen tahu sih hidup di sana tuh kayak gimana, ngerantau tuh kayak gimana. Terus kita hidup sebagai mungkin minoritas di sana itu kayak gimana, dan itu tuh worth it sih kalau misalnya dari segi pengalaman. Ya kalau dari aku sih lebih ke arah kepo aja sih ya, kepo gitu. Kayak apa sih, soalnya pas dapat matkul karantina tumbuhan tuh kan kita cuma ya dari PPT gitu kan, teori baca-baca doang gitu. Tapi pas kita datang di balai karantina itu kita benar-benar tahu kayak prosesnya gitu, lebih paham gitu loh, daripada kita cuma lihat dari materi aja gitu. Oke, aku juga mau nanya nih, kalau skill apa sih yang dibutuhin banget di karantina itu sendiri? Ada skill khusus mungkin? Dari aku dulu mungkin ya. Nah kalau di karantina tumbuhan nih kan sebelumnya tuh kan aku pernah ngobrol-ngobrol nih sama pegawai-pegawai yang di sana. Jadi tuh kalau misal nih teman-teman nantinya itu tertarik gitu ya berkarir di dunia karantina, itu tuh pasti anak HPT gitu, karena sekarang tuh udah nggak nerima yang dari luar HPT gitu loh, tapi buat karantina tumbuhan ya. Kalau karantina hewan berarti ya yang di kedokteran hewan gitu. Kayak gitu. Terus mungkin tanggung jawabnya, terus kita tuh harus benar-benar ikut prosedur sama regulasi dari pemerintah langsung. Nah kemarin tuh kita ada ini ya pengalaman waktu magang di wilayah kerja kantor pos. Kita tuh ketemu sama bule dari Rusia. Yaitu alasannya tuh ke kantor pos tuh dia tuh bilang katanya mau ambil kado dari orang tuanya dari Rusia. Kadonya tuh apa? Kadonya itu teh. Jadi dia tuh kan bule Rusia ya. Cuma karena kita kan cuma nggak bisa bahasa Rusia nih ya, cuma bisa bahasa Inggris doang. Jadi dia juga bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar, jadi bingung gitu loh mau jelasinnya gitu. Terus waktu itu kita juga kan kita bertiga tuh di sana, bener-bener baru kita bertiga gitu loh. Anak magang semua, nggak ada apa pegawainya. Ya jadi bingung kan harus kayak gimana, tapi bolehnya tuh ngotot pengen ngambil. Nah salah satu syarat karantina itu harus ada pitosani sertifikat. Itu sertifikat kesehatan dari negara asal. Kalau misalnya kita mau ngambil barang di sini di Indonesia, nah boleh itu gak punya. Dia tuh beralasan saya cuma dikasih file PDF-nya aja, sedangkan file PDF-nya itu bahasa Rusia semua. Sedangkan untuk PC itu biasanya tuh disertai bahasa Inggris gitu. Walaupun misalnya dari Cina, Korea pasti ada bahasa Inggrisnya, itu tuh bahasa Rusia semua. Tuh kita, hah ini apa? Mau baca apa? Dan itu tuh kalau itu harus cetak gitu loh. Jadi nggak boleh soft file doang gitu, nggak boleh. Kalau PDF doang nggak boleh ya? Akhirnya dia ngotot, terus sempet kayak saya harus kayak gimana nih biar barang saya tuh bisa saya ambil. Terus kita telepon ke pegawai karantinanya karena biar komunikasinya langsung gitu ya. Tetap aja nggak bisa karena kita harus ikut regulasi dari pemerintah. Akhirnya dia nyerah, terus dia pulang. Akhirnya nggak ngambil barangnya karena nggak bisa diambil kan kalau
kalau dia mau ngambil barang tapi nggak disertai phytosanitary sertifikat itu. Jadinya ilegal ya tiba. Iya, jatuhnya ilegal. Oke, aku juga mau nanya pendapat kakak, bagaimana kakak melihat tantangan kesempatan di masa depan berkarir atau magang di karantina pertanian sendiri? Tantangan itu apa aja sih? Tantangan ya apa ya kalau tantangan? Apa ya? Sejauh ini tapi aman, untuk kesempatan aman sih untuk aman sih kalau buat kesempatan tadi udah dijelasin sama Lia yang karena kita dari HPT jadi kesempatannya tuh lebih banyak gitu loh, karena kalau mau karantina tumbuhan otomatis mahasiswa dari HPT lulusan HPT gitu yang bakalan diterima. Dan jangan takut kalau misalnya di HPT itu kita bingung mau jadi apa ya, karena banyak banget nanti bidang yang bisa kita terjuni gitulah. Termasuk karantina. Itu yang ngomongnya langsung pegawainya ya Lia, bukan kita. Benar. Ya, sumbernya terpercaya guys. terpercaya ya. Oke. Kalau misalnya karantina sendiri kan penting ya bagi ketahanan pangan lah. Seberapa penting sih menurut kalian tentang karantina itu sendiri? Apanya nih? Dari sektor pertanian dan juga ketahanan pangan yang mungkin kan setiap tahun kan pasti berkembang kan di sektor pertanian juga ketahanan pangan itu sendiri. Melihat tantangan tersebut gimana? Lihat dulu. Mau sweet loh. Boleh Sweet. Serius. Langsung aja lihat dulu. Oke, kalau buat tantangannya sendiri dari segi apa ya? Dari Novi dulu aja deh. Jadi kalau misalnya dilihat dari ketahanan pangan tadi sama untuk tadi pertanyaannya maaf sorry. Ini kalau misalnya karantina kan penting kan. Nah, kalau dari sisi sektor ketahanan pangan sama sektor pertanian sendiri tuh seberapa penting sih karantina? Oke, mungkin Nopi izin jawab dulu ya. Jadi yang materi yang kita terima Nopi masih ingat kalau salah satu misi dari karantina itu salah satunya ketahanan pangan. Terus pentingnya di sektor pertanian tentunya penting banget karena penting banget. Iya, karena kan kita tahu ya kalau udah masuk tersebarnya OPT itu bakalan kayak gimana. Terus dari Bali sendiri kemarin tuh lagi menggiatkan ini ekspor petani-petani Indonesia karena biar petani Indonesia tuh lebih sejahtera. Jadi biar si produknya tuh enggak dijual belikan di Indonesia aja, bisa di luar sehingga kan menambah ini ya perekonomian. Jadi penting banget tentunya karantina karena karantina sendiri juga sering sosialisasi ya kepada petani-petani akan pentingnya kita ikut ekspor impor gitu. Ya kalau bisa dikatain dalam kata persen itu 100% sih. Karena mau bagaimanapun yang namanya lalu lintas gitu kan, yang lalu lintas tumbuhan gitu pasti kan lewatnya karantina. Terus benar yang tadi dikatain Novi, di Bali juga lagi gencar-gencarnya nih buat ekspor gitu. Kalau hal yang paling menarik nih di pas magang kemarin tuh apa? Paling menarik? Hal paling menarik? Apa nih ya? Oh, karena kemarin kita magangnya di Bali. Iya, di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Denpasar, dan otomatis itu kan karena di Denpasar di kotanya, dan di kotanya tuh kan pasti banyak you know lah ya di Bali gitu. Menariknya ya kita bisa sekalian magang sekalian liburan gitu. Healing, benar banget katanya. Benar sih. Dan kalau dari Nopi sendiri kemarin ngerasa magangnya nggak terlalu sepaneng ya. Iya, enggak. Kita hampir setiap weekend sih keluar kayak mencoba hal baru di Bali. Awalnya sih khawatir tapi ya cukup menarik juga kayak gitu, seru. Bener-bener keluar dari zona nyaman gitu loh. Yang sebelumnya kan kita kan semester 5 tuh kan tertampar offline ya. Baru banget tertampar offline gitu, kayak masuk kelas pagi terus praktikum pulang sore. Akhirnya di semester 6 kita nyoba ngambil MBKM dan benar-benar buat healing banget sih itu sebelum memasuki semester 7 ini. Iya, jam tidur juga jadi baik, alhamdulillah, kayak enak santai ya, ada praktikum. Terus dari kegiatannya juga sih alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Kita banyak administrasi, ada nge-lab juga, terus ada di periode terakhir itu kita ikut pemantauan. Jadi kegiatan rutin dari Balai Karantina untuk mantau. Ada pemantauan. Jadi pemantauan itu tuh
diadain setahun 2 kali. Nah, kebetulan nih pas periode akhirnya kita magang di situ, kita kebagian ada pemantauan juga. Jadi kita bisa keliling-keliling Bali sambil nyari-nyari sampel gitu buat dicek gitu secara laboratorium. Berarti gitu. balance-nya antara indoor sama outdoor. Ya, bisa betul dibilang kayak gitu. Kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10 gimana nih keseruan di karantina? Kok cuma 10, 11 Udah 100 ya. 1 sampai 100 deh. Berapa? Ayo berapa? Kalau kataku sih 100. Dari semuanya sih bisa 100. Dari semua aspek ya. Iya, Enggak spesifik. Oke. Aku karena ini udah mau ke penghujung acara, aku mau ngasih teman-teman Sobat Proteksi kayak saran dari Kak Lia atau Kak Novi, boleh dikasih kayak advice buat mungkin teman-teman yang tertarik sama karantina pertanian gitu. Iya. Oke, mungkin dari Lia dulu kali ya. Jadi buat teman-teman nih, terutama Sobat Proteksi, jangan lupa ya, kayak jangan lupa untuk selalu berusaha gitu. Jangan takut juga buat mencoba, karena kalau kita nggak nyoba, kita juga nggak tahu gitu kan. Terus bagi teman-teman yang tertarik gitu, nantinya pengen wirausaha atau apa gitu, biar tahu nih alur ekspor, alur impor itu gimana, terutama alur domestik juga. Jangan lupa, itu bisa banget teman-teman nanti ikut MBKM di karantina seperti itu. Gitu. Terus kalau dari Nopi, mungkin coba aja mau dimanapun itu, di BKP juga worth it sih. Maksudnya kita bakalan dapat pengalaman gak hanya dari tempat magangnya aja, mitranya aja, tapi nanti dari orang-orangnya, dari pengalaman hidup kita di sana, dari kita yang keluar dari zona nyaman, itu benar-benar bisa ngubah mindset kita sih. Iya, benar banget sih. Jujur coba aja. Banyak banget belajarnya di sana, terutama dengan pegawai-pegawainya di sana yang kayak baik banget gitu, friendly walaupun banget. kita berbeda ya, tapi benar-benar mengayomi. Iya, toleransinya juga tinggi sih sejauh ini. Baik banget sih, terutama pas puasa gitu loh. Iya, benar. Kan mereka beberapa emang banyak sih ya yang Hindu kan. Iya. Terus maaf ya Dek, ini kan kalau kita makan. puasa gitu. Oke, seru banget ya teman-teman. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang karantina pertanian. Gimana nih, pada tertarik nggak nih magang di karantina pertanian? Harus Setelah tertarik sih. Iya sih, aku juga tertarik sih. Nah, aku mau say thank you sama Kak Novi dan juga Kak Lia udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng aku dan juga Sobat Proteksi di rumah. Yang mungkin aku harap tadi informasinya bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Makasih juga ya. Aku juga mau say thank you sama Sobat Proteksi di rumah, dan jangan lupa untuk nantikan episode Protect Part selanjutnya, karena kita bakal membawain episode-episode yang yang sangat menarik dan juga ditemani oleh narasumber-narasumber yang keren. Oke, I think that's all from me. Protect Part, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Bye bye.